Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta serial Hindia para Mapatar Sri Krishna dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin. Balik lagi di ulasan alur cerita Sri Krishna ataupun para Mapatar Sri Krishna yang nampaknya akan semakin seru dan semakin menegangkan. Dimulai dengan Yasoda pingsan. Nanda bilang dan membangunkan Yasoda. Semua orang pun berkumpul di sana. Lalu Nanda pun mengatakan, "Yasoda, bangun." Yasoda lalu bangkit dan langsung berkata pun mengatakan, "Yasoda, dia aman, tapi apa yang terjadi padamu?" Yasoda mengatakan, "Kanha berada di bawah pengaruh kekuatan iblis." Nanda bilang, "Apa kamu bilang? Bagaimana itu bisa terjadi?" Yasoda mengatakan, "Itu benar. Dia sedang makan lumpur dan saya melihatnya." Untuk membuka mulutnya, lalu saya melihat seluruh alam semesta di mulutnya. Nanda pun sangat kaget dan dia pun langsung terngangah dan bilang, "Alam semesta." Dan di situ pun Rohini berserta dengan warga lain pun sangat kaget. Yasoda mengatakan bahwa dia melihat alam semesta di mulutnya Kanha. Nanda mengatakan, "Bagaimana kamu bisa melihat alam semesta di mulut Kanha?" Yasoda mengatakan, "Ya, saya tahu apa yang saya lihat itu adalah kebenaran." Lalu Yasoda mengatakan, "Kita harus melakukan sesuatu kepada Kanha." Yasoda mengatakan, "Datang dan biarkan semua orang." Dan lalu mereka pun keluar untuk melihat mulutnya Kanha. Terlihat Kansa membawa Repati yang lagi ditutup sama kain, makanya dia tidak bisa melihat. Repati pun mengatakan, dan Kansa bilang, "Istriku, saya ikut dengan saya." Repati berkata, "Tunggu, Begawan Kamsa, kamu akan membawaku kemana?" Kansa mengatakan, "Repati, aku tahu kamu tidak mencintaiku, tetapi aku mencintaimu. Jadi percayalah pada suamimu." Lalu Kansa pun bilang, "Ayo kita pergi." Kansa mengambil Rapati dan berkata, "Rapati, hari ini aku akan melakukan singgar ataupun memandikannya." Kansa membawa Rapati ke bak mandi dan melepas penutup matanya. "Kenapa Bibi Yasoda menjadi tidak sadarkan diri karena kamu, dan kamu merepotkan ibumu? Berarti kamu bukan putranya." Kanha mengatakan, "Rada, kamu adalah tamu aku di sini dan aku menghormati kamu, tapi ketahuilah bahwa aku adalah putra dari ibuku Yasoda." Kanha berkata. Kanha laju berkata, "Ini semua terjadi karenamu." Rada bilang, "Bukan, aku baru saja memberitahu Bibi Yasoda apa yang kamu lakukan." Tidak lama kemudian Nanda, Yasoda dan semua orang datang. Nanda bilang, "Kanha, buka mulutmu, aku ingin lihat." Kanha bilang, "Kenapa, Baba? Saya tidak makan lumpur." Nanda berkata, "Ibumu yang melihat seluruh alam semesta di mulutmu. Tolong buka mulutmu, Kanha. Bilang kepada alam semesta, apa itu benar?" Nanda bilang, "Kanha, buka dulu, mari kita lihat." Kanha pun mengatakan, "Tidak, Baba, aku tidak akan membuka mulutku." Kanha menutup mulutnya. Terlihat Kansa menyuruh Prapati untuk duduk di atas air. Prapati pun langsung duduk. Kansa mengatakan, "Kamu adalah istriku, Prapati, dan aku saling mencintaimu. Aku akan memberimu mandi hari ini dan melakukan sigar kamu." Kansa mengambil susu dan menuangkannya di atas Prapati, lalu mengambil air dan menuangkannya padanya. Rapati pun sangat sedih dan langsung menangis. Kansa mengatakan, "Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun untukmu. Aku hanya perlu mengambil nama saya. Katakanlah, 'Oh Kansai Namaha.'" Rapati tidak mengatakan. Kansa menegur dan berkata, "Katakan itu." Kansa meraih tangan Rapati dan membuatnya
berkata, "Oh Kansai Namaha." Kansa bilang, "Bagus, sekarang kamu bebas jadi istriku." Kamu bebas. Kansa pergi dan berpikir orang yang menyakiti begawan Kansa tidak akan aman. Di sana Kanha bilang, "Tidak, aku tidak akan membuka mulutku." Semua orang bilang, "Kanha, tolong buka mulutmu," karena Yasoda mengatakan dan khawatir padamu. Yasoda mengatakan, "Kanha, bukalah mulutmu." Kanha lalu membuka mulutnya. Tidak ada alam semesta yang terlihat sekarang. Semua orang melihat. Nanda mengatakan, "Yasoda, aku tidak bisa melihat alam semesta di dalam mulut Kanha." Yasoda berkata, "Tapi aku tahu dia dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Aku tahu, dan kita pun harus membawanya ke Guru Dep. Dan kita pun harus membawanya ke Guru Devdatharya." Rada berkata kepada Kanha di telinganya, "Kanha, aku tahu kamu tidak terpengaruh oleh kekuatan iblis apapun, tapi ada kekuatan dipya dalam dirimu." Karena Kanha dan Rada tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Di sana Sidhar dengan Muchha di atas bukit. Sidhar berdoa kepada Narayan. Narayan melihat Gokul. Muchhat mengatakan, "Sidhar, katakan padaku di mana Narayan. Aku akan membunuhnya." Sidhar bilang, "Aku akan memberitahumu, Mudkat, karena kamu menyelamatkan hidupku. Tapi dengarkan aku, jika kamu ingin mati lebih awal, maka jangan pergi ke sana. Cepatlah kembali." Muchhat memegang leher Sidhar dan mengambilnya. Dia bilang, "Katakan saja, kalau tidak aku akan membunuhmu." Sidhar diturunkan dan dia pun, "Oke, aku akan bicara dan memberitahu kamu jika kamu ingin mati duluan." Sidhar mengatakan, Narayan, Muchhat dan Sidhar datang di depan rumah di Gokul. Sidhar bilang, "Lihat, ini rumahnya." Muchhat mengatakan, "Kamu tidak bisa mengetahui apakah Kanha adalah anak Depaki, tapi aku akan membunuhnya bersama dengan ibunya." Muchhat masuk ke dalam untuk memeriksanya. Namun semua orang telah pergi ke Guru Devhatskar. Taman menemani Kanha lalu berkata, "Yasoda, kamu pergi dan membuat makanan dan menyiapkan semuanya di rumah. Kami akan membawa bunga dari hutan." Muchhat siap membunuh anak-anak. Lalu bagaimanakah untuk kisah selanjutnya dan untuk kelanjutannya? Tunggu kelanjutannya di episode yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.